Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya, Boy Deyanong Boy in the Kejut. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival terbaik sepanjang masa berjudul Castaway yang dirilis pada tahun 2000. Yang mana film ini ceritanya benar-benar sangat menarik sekali dan juga sedih. Dan tentunya banyak juga pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar anda tidak ketinggalan alur cerita film survival berikutnya. Oke, tanpa banyak bacot, siapkan sabun tutup pintu, longgarkan celana, dan seperti biasa, cerot. Film dimulai. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang teknisi sistem bernama Chuck Nolan yang sedang memperbaiki masalah produktivitas di gudang FedEx Rusia, di mana saat itu Chuck mengatakan bahwa mereka harus bekerja dengan cepat, dan Chuck meminta dalam waktu 3 jam 2 menit mereka harus bisa memasukkan semua paket yang ada di gudang tersebut ke dalam truk dan dalam perjalanan ke bandara. Setelah selesai memperbaiki masalah di gudang FedEx Rusia, Chuck pun berniat pulang ke Memphis. Sebelum naik ke pesawat, lalu di sana Chuck pun menghubungi terlebih dahulu kekasihnya yang bernama Kelly. Walaupun panggilannya tidak diangkat, tetapi Chuck meninggalkan pesan untuknya. Chuck mengatakan bahwa beliau akan tiba di Memphis 18 jam lagi. Selain itu, Chuck juga memberitahukan bahwa minggu ini beliau harus pergi ke dokter untuk mengobati giginya yang sakit. I love you. Really have to get to Memphis tonight. Can't help you. Try UPS. It's about the trucks. Today's truck was 2 minutes late. Tomorrow's... 18 jam kemudian, akhirnya Chuck pun sampai di Memphis. Setibanya di sana, Chuck pun langsung menemui kekasihnya. Melihat Chuck datang, terlihat di sana Kelly benar-benar merasa bahagia mengingat mereka sudah beberapa minggu tidak bertemu. Sesudah berada di Memphis, malam berikutnya Chuck dan Kelly pun merayakan malam Natal bersama kerabatnya dengan penuh kebahagiaan. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama dikarenakan malam itu Chuck baru mendapatkan panggilan mendadak untuk menyelesaikan masalah FedEx yang ada di Malaysia. Sebelum pergi, Chuck menanyakan kapan Kelly akan mempresentasikan disertasinya. Kelly menjawab tanggal 12 Januari. Melihat wajah Kelly tidak ceria, Chuck pun berjanji bahwa di malam tahun baru beliau akan kembali. Mendengar itu lantas Kelly pun menanyakan bagaimana dengan malam Natal mereka karena dirinya mempunyai hadiah untuk Chuck. Chuck menjawab untuk malam Natal terpaksa mereka harus merayakannya di mobil. Sebelum turun dari mobil, Kelly memberikan hadiah berupa jam yang berisikan foto dirinya. Melihat hadiah tersebut, Chuck merasa bahagia. Chuck mengatakan bahwa foto itu adalah foto Kelly yang paling beliau sukai. Lalu di sana Chuck pun menanyakan apakah Kelly menyukai hadiah pemberiannya. Kelly menjawab, ya, dirinya sangat menyukai hadiah tersebut. Setelah berpatukan, kemudian Chuck pun pergi meninggalkan Kelly. Namun belum juga jauh, Kelly kembali memanggil karena Chuck membawa kunci mobilnya. Selepas menyerahkan kuncinya, Chuck mengungkapkan beruntung Kelly kembali memanggilnya sebab beliau masih mempunyai satu hadiah lagi yang belum diberikan kepada Kelly. Melihat hadiah yang begitu spesial di sini, perasaan Kelly menjadi tidak enak, ditakutkan akan terjadi sesuatu pada kekasihnya. Namun Chuck menjawab bahwa Kelly jangan merasa khawatir karena semuanya akan baik-baik saja. Sebelum pergi, Chuck meminta Kelly agar membuka hadiah tersebut di malam tahun baru. Dalam perjalanan, Chuck yang baru saja terbangun menemukan bahwa penerbangan mereka tidak berjalan dengan baik dikarenakan keadaan cuaca tiba-tiba berubah menjadi buruk. Disebabkan hal tersebut, lalu di sana salah seorang pilot bernama Alan Miller menyuruh Chuck agar kembali duduk dan menggunakan sabuk pengaman sebab pesawat mereka akan berguncang. Namun Chuck yang baru saja terbangun tidak menurut, lantas beliau pun pergi ke WC membersihkan mukanya. Dan tanpa disangka, tiba-tiba pesawat mereka gubag-gibag tepara ruguh diterjang badai yang sangat dahsyat. Melihat Chuck terjatuh, lalu di sana Alan pun membawa Chuck dan mendudukannya di tempat yang semula. Kemudian Alan memberitahukan bahwa mereka akan mendarat darurat di laut. Setelah mengatakan hal itu, lantas dirinya pun memberikan perahu karet kepada Chuck.
Dalam keadaan paciweh, Cuk nekat bangkit dari tempat duduknya demi untuk mengambil jam pemberian dari Kelly. Dan beruntungnya usaha Cuk berhasil. Melihat Cuk sudah bangkit dari tempat duduknya, lalu di sana Alan pun menyuruh Cuk agar tetap berdiri di tempat tersebut karena keadaan sudah benar-benar sangat berbahaya. Dan selepas Alan mengatakan hal tersebut kepada Cuk, tiba-tiba guncangan dahsyat kembali terjadi membuat Alan yang masih berdiri terlempar dan tidak gor sehingga menyebabkan kepalanya terluka. Hingga tak lama kemudian, akhirnya pesawat mereka pun nyungsep ke laut. Melihat pesawatnya pecah dengan cepat, Cuk pun menyelamatkan diri dan langsung membuka perahu karetnya. Namun sialnya, di sini talinya malah nyangkut membuat Cuk kesusahan. Walaupun demikian, namun akhirnya Cuk berhasil juga melepaskan tali tersebut. Dan setelah Cuk berada di permukaan, tiba-tiba mesin pesawatnya meledak membuat Cuk terlempar. Tetapi beruntungnya beliau selamat dan bisa kembali naik ke perahu karet. Cuk yang saat itu sudah berada di perahu karet, terlihat di sana Cuk terus terombang-ambing oleh badai yang sangat dahsyat, menyebabkan Cuk harus berpegangan yang kuat agar perahu karetnya tidak terbalik. Sesudah lama terombang-ambing, Cuk merasa terkejut ketika menemukan perahu karetnya kempes. Dan ketika dilihat, ternyata perahu karetnya menabrak karang yang tajam. Karena penasaran, lantas Cuk pun naik ke atas karang tersebut. Setibanya di sana, Cuk melihat bahwa beliau sudah berada di dekat pulau. Disebabkan hal itu, lalu Cuk pun mengarahkan perahu karetnya ke pantai pulau tersebut sampai akhirnya Cuk tertidur kelelahan. Paginya Cuk terbangun dalam keadaan yang cukup lemah. Selepas duduk, Cuk merasa bersyukur karena jam pemberian dari Kelly masih ada di sakunya. Di sisi lain, Cuk juga merasa sedih teringat pada Kelly yang memberikannya. Saat Cuk sedang meratapi kesedihannya, tiba-tiba di sana Cuk melihat ada 2 paket yang terbawa ombak ke pantai tersebut. Melihat itu, lantas Cuk pun bangkit dan mengambil paket tersebut. Selepas itu lalu Cuk pun mengamati sekitar pulau tersebut sambil berteriak meminta tolong. Tetapi sialnya teriakan Cuk tidak ada yang menanggapi. Dan setelah dilihat dengan jelas, ternyata pulau tersebut terpisah dari daratan lain membuat Cuk sadar bahwa beliau sedang berada di tempat yang jauh kemana-mana. Setelah memindahkan perahu karetnya, lalu di sana Cuk pun kembali berteriak menghabiskan rasa kepenasaran, namun sama seperti sebelumnya teriakan Cuk tidak ada yang menanggapi. Karena hal tersebut, lantas Cuk pun membuat tanda bahwa di pulau tersebut ada beliau yang terdampar. Selepas itu kemudian Cuk pun duduk sambil memandang foto kekasihnya dengan penuh kesedihan. Di hari kedua, Cuk kembali membuat tanda menggunakan batang kayu di tempat yang lebih tinggi dikarenakan tanda yang sebelumnya perlahan-lahan terhapus oleh seblokan ombak. Sesudah itu lalu Cuk pun mengambil beberapa paket yang terbawa ombak ke pantai tersebut, kemudian membawanya ke tempat beliau berlindung. Dan saat Cuk sedang membereskan paketnya di sini, Cuk merasa terkejut dan langsung berdiri ketika mendengar ada suara blag-blig-blug di sekitar tempat tersebut. Dan ketika Cuk sedang mengamati sekitar tempat itu, tiba-tiba ada buah kelapa yang jatuh di hadapannya. Hingga akhirnya Cuk pun sadar rupanya suara blag-blig-blug tersebut adalah suara kelapa yang maruragan. Setelah mengambil beberapa kelapa, lantas Cuk pun mengambil 1 buah dan menjedukkannya kena batu. Berkat bantuan batu yang pecah, akhirnya Cuk berhasil mengupas tapas kelapa tersebut. Walaupun airnya tumpah tidak terminum, namun kedua kalinya usaha Cuk tidak gagal karena beliau sudah mengetahui bagaimana caranya agar airnya tidak tumpah. Usai perutnya kenyang meminum air kelapa, lalu Cuk pun berjalan ke sekitar pulau tersebut. Sesudah berjalan cukup jauh di sana, Cuk menemukan gua yang tak berpenghuni. Namun saat itu Cuk tidak tertarik untuk mendiami gua tersebut. Hingga akhirnya Cuk pun kembali berjalan untuk mengamati tempat yang lain. Terlihat di sana kaki Cuk terluka menginjak karang yang tajam.
Sesampainya di suatu tempat di sana Cuk tertarik naik ke atas bukit tinggi di pulau tersebut untuk melihat lebih jelas seberapa besar pulau yang beliau tinggali. Dan ketika Cuk melihat ke bawah di sana Cuk menemukan satu paket yang bergambar dua sayap. Sebelum naik ke atas bukit tersebut di sini Cuk menutupi terlebih dahulu telapak kakinya menggunakan sobekan dari celana yang beliau pakai. Setibanya di atas bukit tersebut, di sini Cuk melihat dengan jelas ternyata pulau yang ditinggalinya itu sangat kecil. Dan saat Cuk melihat ke arah lain, dari atas bukit tersebut Cuk melihat bahwa di bawah ada sesuatu yang terapung sepertinya itu mayat sang pilot. Melihat itu spontan, Cuk pun langsung turun lalu berenang menghampiri mayat pilot tersebut. Sesampainya di sana, ternyata itu adalah mayatnya si Alan. Dengan penuh kengerian kemudian Cuk pun membawa mayat si Alan tersebut ke daratan. Sebelum menguburkannya lalu di sana Cuk pun mengambil terlebih dahulu sepatu dan baterainya, dan ketika diperiksa dompetnya ternyata namanya itu bukan Alan melainkan Albert. Setelah mengetahui nama yang sebenarnya, kemudian Cuk pun menguburkan mayat si Alan tersebut sebagai rasa kemanusiaan. Di hari ketiga karena stok buah kelapanya habis lalu di sana Cuk pun berusaha sebisa mungkin mengumpulkan air untuk menghilangkan rasa dahaganya. Selain itu Cuk juga mencoba menombak ikan untuk mengisi perutnya yang kelaparan. Namun naasnya usaha Cuk gagal. Malam harinya selepas Cuk kencing di sana beliau melihat ada kapal yang melewat ke daerah tersebut. Melihat itu lantas Cuk pun mengambil baterai lalu menyalakannya sambil berteriak meminta tolong. Tetapi sialnya kapal tersebut jaraknya lumayan jauh sehingga teriakan Cuk pun tidak terdengar oleh mereka. Paginya Cuk pun nekat keluar dari pulau tersebut menggunakan perahu karetnya dengan harapan di tengah jalan beliau bisa bertemu dengan kapal. Namun sialnya usaha Cuk gagal karena perahu karetnya tidak mampu melewati ombak yang begitu besar. Terlihat di sana saat ombak tersebut ngejumpalikan Cuk perahu karetnya kempes menimpa karang yang tajam. Bahkan akhirnya Cuk sendiri paha kirinya terjeduk ke karang tajam yang ada di sekitar laut tersebut membuat Cuk merintih kesakitan karena pahanya terluka. Sekembalinya ke pulau tiba-tiba cuaca yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap hingga tak lama kemudian hujan pun turun dengan sangat lebat bahkan disertai angin yang sangat kencang. Melihat keadaan tersebut akhirnya Cuk pun memutuskan untuk berlindung di dalam gua yang pernah ditemukan sebelumnya. Selepas berada di dalam gua terlihat di sana Cuk menemukan air tawar yang mengalir. Karena sudah merasa kehausan lalu Cuk pun meminum air tersebut sampai akhirnya beliau tertidur. Keesokan harinya Cuk pun terbangun dan menemukan lukanya sudah kering. Karena hal tersebut lantas Cuk pun bangkit dan menghampiri tempat yang sebelumnya. Sesampainya di sana lalu Cuk pun membuka satu persatu paket yang telah dikumpulkannya itu. Dan setelah dibuka Cuk menemukan isi dari paket-paket tersebut yakni kaset pita, surat, bola voli, sepatu Sky dan juga gaun perempuan. Dan ketika hendak membuka paket yang terakhir di sini Cuk merasa ragu disebabkan paket tersebut luarnya terdapat ada gambar dua sayap. Selepas membungkus lukanya lalu Cuk pun memanfaatkan barang-barang tersebut. Seperti halnya sepatu karena bawahnya terbuat dari besi beliau gunakan untuk mengupas kelapa sementara gaun perempuan Cuk gunakan untuk menyair ikan. Saat mendapatkan kepiting di sini Cuk tidak berani memakannya mentah-mentah hingga akhirnya beliau pun berniat mau menyalakan api. Namun sialnya hingga malam tiba usaha Cuk tidak berhasil. Di hari ke-6 ketika Cuk sedang kesulitan mencungkil kelapa dari batoknya di sini beliau menjadi terilhami untuk menyalakan api menggunakan cara tersebut. Dan saat Cuk sedang fokus tiba-tiba kayu yang dipegangnya melukai telapak tangannya membuat beliau emosi. Bahkan saking emosinya kala itu beliau sampai melemparkan bola voli Wilson yang tidak berdosa. Kemudian kekeleuhan sorangan seperti orang yang tidak waras.
Setelah pikirannya tenang, lantas Cuk pun mengambil bola voli tersebut lalu menggambar wajah di bekas cetakan tangannya. Selepas meletakkan bola tersebut di dekatnya, kemudian Cuk pun kembali berusaha menyalakan api. Dan kali ini usahanya berhasil. Tentunya kenyataan tersebut membuat Cuk benar-benar merasa bahagia. Hingga malam tiba, Cuk pun terus menjaga api tersebut agar tetap menyala. Terlihat di sana saking bahagianya beliau sampai bermain api seperti anak kecil. Sambil makan bakar kepiting di sana, Cuk mengatakan kepada bola voli tersebut bahwa mulai malam itu beliau akan memanggilnya dengan panggilan Wilson. Cuk yang saat itu benar-benar merasa kesepian, beliau mengungkapkan kepada Wilson si benda mati bahwa jarak beliau sekarang dari tempat kecelakaan jauhnya kira-kira 500 mil dan itu luasnya sama dengan 2 kali ukuran Texas. Dan Cuk merasa yakin bahwa tim penyelamat tidak mungkin akan melakukan pencarian seluas itu, di mana hal tersebut menandakan bahwa sampai kapanpun pastinya beliau tak akan pernah ditemukan. Suatu malam Cuk mengalami sakit gigi hingga tidak bisa tidur. Cuk mengatakan kepada Wilson ketika beliau sedang berada di Memphis, beliau selalu menghindar untuk pergi ke dokter gigi padahal beliau mempunyai seorang dokter gigi langganan yang bernama Dr. James Spalding. Namun kali ini beliau akan melakukan apa saja agar sakit giginya sembuh. Cuk juga mengungkapkan bahwa pacarnya itu sebenarnya jauh lebih cantik di dunia nyata dibandingkan lukisannya yang dibuat di dinding gua tersebut. Sesudah mengatakan hal tersebut, lalu Cuk pun nekat ngedagor giginya hingga darahnya muncrat membuat Cuk pingsan. 4 tahun kemudian, Cuk belum juga ditemukan oleh tim penyelamat. Terlihat di sana penampilan Cuk sudah benar-benar sangat menyedihkan. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang dan bewokan. Namun kelihatannya sekarang Cuk sudah mahir dalam menombak ikan. Bahkan kini beliau juga sudah terbiasa memakan daging ikan mentah-mentah. Dan yang membuat Cuk selama ini kuat bertahan hidup sendirian di pulau tersebut yang tak lain berkat adanya foto Kelly Wilson dan juga satu paket yang masih disimpannya. Diceritakan suatu hari Cuk yang sedang tidur langsung terbangun dan marah ketika mendengar suara bising di luar. Karena penasaran lantas beliau pun keluar dari guanya. Setelah berada di luar, Cuk menemukan bagian toilet portable yang terseret ombak ke tempat tersebut. Kemudian beliau pun membawa benda tersebut ke tempat yang luas dan mendirikannya. Ketika melihat benda itu jatuh tertiup angin di sini, Cuk menjadi terilhami mau menggunakan benda tersebut untuk layar. Karena hal itu lantas beliau pun menebang pohon dan mengumpulkannya untuk membuat rakit. Selain itu, Cuk juga mengambil kulit kayu untuk tali pengikatnya. Menurut perhitungan Cuk, bulan terbaik untuk berlayar adalah bulan Maret dan April. Dan sekarang beliau hanya punya waktu sekitar 1,5 bulan untuk menyelesaikan rakitnya. Cuk mengatakan kepada Wilson bahwa rakit yang akan dibuatnya itu membutuhkan tali sepanjang 144 meter. Jadi minimal setiap harinya Cuk harus bisa membuat tali sepanjang 4 meter. Setiap selesai membuat tali, Cuk pun langsung mengikatkannya agar rakitnya cepat selesai. Hingga suatu hari Cuk menemukan bahan untuk talinya habis. Tentunya kenyataan tersebut membuat Cuk emosi dan hampir putus asa sebab jika beliau membuat tali menggunakan dari pita kaset itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama sementara waktu mereka tinggal sedikit. Namun beruntung saat itu Cuk mempunyai tali simpanan di atas bukit bekas beliau mau menggantung lehernya 1 tahun yang lalu. Tetapi kala itu Cuk tidak jadi menjalankan niatnya tersebut dikarenakan ketika diuji terlebih dahulu dahan pohonnya tidak kuat. Sekembalinya ke gua, rasa takut dan was-was memenuhi hati Cuk sebab memutuskan untuk berlayar itu resikonya sangat besar. Karena jika nasib buruk beliau bisa mati kelaparan di tengah jalan. Namun di sisi lain bisa juga beliau berhasil. Setelah dipikir dengan matang, Cuk mengatakan dengan penuh emosi kepada Wilson bahwa beliau lebih memilih berlayar daripada mati di pulau tersebut dan menghabiskan seluruh hidupnya berbicara dengan Wilson si bola voli. Usai menendang Wilson keluar, di sini Cuk merasa kesepian hingga akhirnya beliau pun kembali mengambil Wilson. Saking kesepiannya Cuk mengatakan kepada Wilson bahwa beliau tidak akan pernah melakukan perbuatan tersebut lagi.
Keesokan harinya selepas memandang foto Kelly, lantas Cuk pun keluar dan membungkus paket yang sengaja tidak pernah beliau buka. Sesudah itu kemudian beliau pun menyelesaikan pekerjaannya yang masih tersisa. Satu hari kemudian, setelah Cuk berhasil menyelesaikan rakitnya, terlihat di sana hari baik untuk berlayar pun akhirnya tiba. Sesudah menuliskan namanya di batu, lalu Cuk pun menjatuhkan rakitnya ke laut dan mulai berlayar melewati ombak dengan harapan di tengah jalan beliau bisa bertemu dengan kapal. Not yet! Setelah berhasil melewati ombak yang besar, di sana Cuk menatap dengan waas ke pulau yang pernah ditinggalinya. Dengan penuh kesabaran dan harapan, terlihat di sana Cuk pun terus mendayung rakitnya. Dalam perjalanan Cuk sempat kehujanan dan beliau pun memanfaatkan air hujan tersebut untuk persediaan air minum. Malam harinya Cuk melihat ikan yang sangat besar muncul ke permukaan, membuat Cuk takjub karena sebelumnya beliau tidak pernah melihat pemandangan tersebut. Suatu ketika badai besar datang membuat layar rakitnya hiber ketebak angin. Dalam keadaan tersebut Cuk berusaha sekuat mungkin berpegangan ke rakitnya agar tidak jatuh. Keesokan harinya selepas badai itu reda, di mana saat itu Cuk yang masih tertidur tidak melihat bahwa Wilson jatuh. Dan ketika terbangun barulah di sini Cuk merasa terkejut saat melihat Wilson tidak ada di tempatnya. Terlihat di sana akibat badai tersebut rakit Cuk hampir hancur. Setelah melihat Wilson, lantas Cuk pun ngajol. Sebelum berenang menghampiri Wilson, di sana Cuk mengambil terlebih dahulu tali rakitnya dengan tujuan agar beliau mudah kembali menaikinya. Namun naasnya usaha Cuk untuk mengambil Wilson tidak berhasil disebabkan Wilson keburu jauh. Di sisi lain Cuk sendiri saat itu sudah tidak kuat lagi untuk berenang, di mana kenyataan itu benar-benar membuat beliau sangat sedih. Walaupun Wilson hanya sebuah bola voli, tetapi bagi Cuk dia sangat berharga karena berkat adanya si Wilson, beliau tidak merasa kesepian hidup sendirian di pulau antah berantah yang mengerikan. Wilson! Wilson! Beberapa hari kemudian, selepas kehilangan Wilson, Cuk tidak mempunyai persediaan apapun baik air minum maupun ikan, sehingga membuat Cuk lemas terkapar tak berdaya. Namun beruntungnya dalam keadaan sekarat semacam itu Cuk keburu ditemukan oleh kapal kargo yang kebetulan melintas ke laut tersebut, hingga akhirnya Cuk pun diselamatkan oleh mereka. Sementara Kelly yang berada di Memphis ketika mendengar bahwa Cuk berhasil ditemukan dan masih hidup, spontan dirinya langsung pingsan. 4 minggu kemudian, setelah Cuk diselamatkan dalam perjalanan di mana saat itu salah seorang temannya yang bernama Stan menyampaikan bahwa setibanya nanti di tempat kerja Fred Smith akan berpidato untuk menyambut kedatangannya Cuk. Selain itu, Stan sendiri sudah mengundang Kelly agar hadir di tempat tersebut. Kemudian di sana Stan juga memberitahukan bahwa tadinya Kelly sudah menganggap Cuk meninggal mengingat Cuk menghilang dan mayatnya tidak ditemukan. Karena hal tersebut, lalu saat itu mereka pun mengadakan pemakaman untuk Cuk. Mendengar itu di sini Cuk benar-benar merasa sedih sebab beliau sudah dianggap meninggal. Setibanya di tempat kerja Cuk pun disambut baik oleh Fred Smith lewat pidato. Saat Cuk sedang berada di sebuah ruangan, tiba-tiba seseorang masuk menghampirinya yang ternyata itu adalah James Spalding, dokter giginya Cuk. James memberitahukan bahwa dirinya adalah suami Kelly dan kini mereka sudah mempunyai seorang anak. Mendengar James telah menikahi Kelly, spontan di sini hati Cuk benar-benar merasa hancur berkeping-keping. James mengatakan bahwa dirinya meminta maaf atas semuanya, sebab semenjak kehilangan Cuk, Kelly mengalami masa-masa yang sulit dan hampir stres. Melihat keadaan Kelly yang mengkhawatirkan, akhirnya James pun menikahi Kelly. Sebelum pergi, James kembali meminta maaf karena James juga sadar walau bagaimanapun hati Cuk pasti terluka, dan faktanya memang demikian. Di sisi lain, sebenarnya saat itu Kelly sendiri ikut bersama James, namun dirinya menunggu di luar karena belum sanggup untuk menemui Cuk. Walaupun dalam keadaan sedih, tetapi kala itu Cuk tetap menghargai rekan-rekannya yang merayakan kedatangan beliau. Tomorrow
Setelah rekan-rekannya pulang di sini, Cuk merasa was ketika melihat banyak makanan yang menumpuk di meja. Sementara saat beliau terdampar untuk mencari isi perut saja sangat kesusahan, begitu juga dengan api. Malam harinya Cuk tidak bisa tidur karena sangat merindukan Kelly. Karena hal tersebut lantas beliau pun pergi mendatangi rumahnya. Sesampainya di sana Cuk pun disambut baik oleh Kelly. Cuk mengatakan bahwa alasan beliau datang kemari dikarenakan tadi siang Cuk melihat Kelly datang ke tempat kerjanya. Selepas mengatakan hal itu lalu mereka pun berpelukan melepaskan kerinduannya yang telah lama sekali dipendam. 4 tahun teh tua, bukan waktu yang sedikit kalau menikah mas, itu sudah baranahan. What's your daughter's name? Katie, half and half, and that's what you like. That'll do fine. Lalu di sana Cuk pun menebak bahwa Kelly pastinya sekarang bukan seorang dokter. Kelly menjawab ya, dirinya belum menjadi seorang dokter karena semenjak kehilangan Cuk semuanya menjadi tertunda. Namun dirinya ada niat untuk melanjutkannya lagi. Selepas itu kemudian Cuk pun memberikan kembali jam pemberiannya. Cuk mengatakan bahwa itu adalah pusaka keluarga Kelly. Jadi tak sepantasnya beliau yang kini bukan siapa-siapa memiliki pusaka tersebut. Kelly juga mengatakan saat Cuk mengalami kecelakaan dirinya tidak tinggal diam dan terus berusaha mencari keberadaan Cuk, tetapi usahanya tidak berhasil. Mendengar itu Cuk menyesal. Cuk mengungkapkan jika saja kala itu beliau tidak pergi meninggalkan Kelly, mungkin sekarang mereka sudah menikah dan hidup bahagia. Selepas itu lalu Kelly pun menunjukkan mobilnya kepada Cuk. Melihat Kelly masih menyimpan mobilnya di sini, Cuk hampir tidak percaya. Kept our car. Memories. Oh, that trip down to the Gulf. So, what now? Sesudah puas mengobrol lalu Cuk pun pergi meninggalkan Kelly. Sebelum Cuk pergi, Kelly mengatakan bahwa 4 tahun yang lalu Cuk berjanji akan segera kembali, namun kenyataannya tidak. Cuk menjawab beliau meminta maaf karena tidak mengetahui bahwa pesawat yang ditumpanginya itu akan memisahkan mereka berdua. I'm so sorry. Namun belum juga Cuk jauh, tiba-tiba di sana Kelly memanggil dan berlari mengejarnya, membuat Cuk kembali menghampiri Kelly. Kelly mengatakan sebenarnya dari dulu Kelly merasa yakin bahwa Cuk masih hidup. Namun orang-orang yang ada di dekatnya meminta Kelly agar berhenti mengharapkan beliau. Padahal Kelly sangat mencintai beliau karena beliau adalah cinta sejatinya Kelly. Mendengar itu Cuk mengungkapkan bahwa beliau juga sangat mencintai Kelly lebih dari apapun. Usai saling mengungkapkan perasaannya, di sini Kelly bersedia jika Cuk membawanya lari. Namun Cuk sebagai pria sejati beliau tidak sampai hati melakukan perbuatan tersebut, walaupun sebenarnya Cuk sangat mencintai Kelly. Sepulangnya ke rumah lantas Cuk pun langsung menceritakan pernyataan Kelly tersebut kepada Stan, yakni bahwa orang-orang terdekatnya meminta Kelly agar melupakan beliau. Cuk mengungkapkan sebenarnya beliau tidak terkejut saat mendengar ucapan dari Kelly demikian, karena sejak awal Cuk juga sudah menduga bahwa beliau pasti akan kehilangan Kelly, mengingat begitu sangat mustahilnya beliau bisa keluar dari pulau tersebut. Bahkan saking putus asanya suatu hari Cuk sempat mau mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung lehernya ke dahan pohon. Namun ketika diuji terlebih dahulu dahan pohonnya patah, membuat Cuk ragu hingga akhirnya beliau pun mengurungkan niatnya tersebut. Di sisi lain Cuk juga merasa heran entah apa yang membuat beliau harus tetap bertahan hidup sendirian di pulau tersebut. Padahal harapan untuk bisa keluar pun tidak ada. Logika juga mengatakan bahwa Cuk takkan pernah bisa keluar dari pulau tersebut sebab tidak mempunyai apapun yang bisa digunakan untuk berlayar. Namun suatu hari logika itu terbukti salah karena beliau menemukan bagian toilet portable yang bisa digunakan untuk layar, sehingga beliau pun memutuskan membuat rakit. Saat gelombang pasang datang beliau pun nekat berlayar dan akhirnya beliau selamat. Meskipun sekarang sudah selamat, akan tetapi beliau merasa sedih karena tidak bisa memiliki Kelly. Cuk mengatakan walaupun kini hatinya hancur, namun beliau harus tetap hidup seperti yang dilakukannya di pulau tersebut. Karena siapa tahu mungkin esok hari gelombang takdir akan kembali membawa beliau ke dalam kebahagiaan. Beberapa hari kemudian setelah membeli bola voli baru, Cuk melakukan perjalanan ke Canadian, Texas untuk mengantarkan paket bergambar 2 sayap yang belum dibukanya milik seorang wanita bernama Bettina Peterson. Sesampainya di rumah Bettina, Cuk tidak menemukan Bettina berada di rumahnya. Karena hal tersebut akhirnya Cuk pun terpaksa meninggalkan paket itu di depan pintu dengan menyelipkan catatan yang bertulis bahwa beliau merasa berterima kasih sebab paket tersebut sudah menyelamatkan hidupnya.
Selepas meninggalkan rumah betina, Cuk berhenti di persimpangan, dan saat Cuk sedang memilih jalan yang akan ditempuhnya, tiba-tiba seorang wanita yang mengendarai mobil pick-up datang menghampiri Cuk. Lalu di sana wanita itu pun bertanya, "Kamu mau kemana? Sepertinya kamu sedang kebingungan." Cuk menjawab beliau tidak tahu. Kemudian wanita tersebut pun memberitahukan jika Cuk mengambil arah lurus maka beliau akan sampai di Dakota Selatan. Jika Cuk mengambil arah kanan maka beliau akan sampai ke California. Namun jika Cuk mengambil arah kiri maka beliau tidak akan menemukan apapun sampai ke Kanada. Sesudah memberitahukan hal tersebut, lantas wanita itu pun pergi meninggalkan Cuk. Setelah wanita itu pergi di sana, Cuk melihat ada gambar dua sayap di belakang mobil wanita tersebut, di mana gambar dua sayapnya itu sama persis dengan gambar dua sayap di paket yang baru saja diantarkannya. Melihat itu di sini, Cuk menjadi sadar rupanya wanita itu adalah Bettina. Cuk yang saat itu belum mempunyai tujuan kembali merasa kebingungan. Namun akhirnya Cuk memutuskan untuk mengikuti Bettina, dan tidak mustahil jika seterusnya Cuk mendekati Bettina kemudian menjalin hubungan lalu menikah, membuka lembaran hidup yang baru. Tamat ending yang sangat Tom Hanks kan mengharukan.